Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendidik dan penonton yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Ihwandin Amri. Saya guru di UPT SD Negeri 1 Padangrejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Hari ini kita akan membawa anak-anak ke sebuah dunia di mana mereka tidak hanya merakit, tetapi juga akan menciptakan suatu kecerdasan. Kita akan membuktikan bahwa konsep STEM yang mencakup sains, teknologi, engineering, dan matematika bisa kita terapkan secara langsung di dalam kelas, bahkan di tingkat sekolah dasar. Yuk, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru di sekolah dasar, saya menyadari bahwa setiap murid memiliki potensi tak terbatas. Namun, dalam keseharian mengajar, saya sering mengamati bahwa beberapa materi yang bersifat konseptual dan membutuhkan penalaran tinggi terkadang sulit dipahami oleh siswa. Mereka cenderung kurang antusias, bahkan ada yang terlihat pasif, sehingga berdampak pada rendahnya motivasi belajar. Saya menyadari metode pembelajaran yang dominan berpusat pada guru membuat partisipasi aktif siswa dalam proses berpikir kritis menjadi minim. Kondisi ini menjadi pemicu utama bagi saya. Saya yakin kami harus mencari terobosan, sebuah praktik baik yang mampu membangkitkan semangat belajar siswa dan membekali mereka dengan keterampilan esensial di era yang terus berubah. Untuk itulah, kami mengintegrasikan semangat kurikulum nasional melalui sebuah pendekatan proyek yang inovatif. Kami ingin menciptakan sebuah praktik baik yang mampu membangkitkan semangat belajar dan membekali mereka dengan keterampilan esensial di era yang terus berubah ini. Nah, hari ini kita akan buatnya. Untuk merealisasikan ini, saya menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, bagaimana mengatasi rendahnya motivasi dan antusiasme murid pada konsep yang bersifat logis dan sistematis. Yang kedua, saya memiliki keterbatasan media pembelajaran yang interaktif dan dapat mengakomodasi gaya belajar siswa yang beragam, yang mayoritas adalah visual dan kinestetik. Dan terakhir, saya menyadari bahwa saya juga memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengintegrasikan teknologi dalam pendekatan inovatif seperti STEM ke dalam kurikulum. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, saya menyimpulkan bahwa saya harus berani keluar dari zona nyaman. Saya tertantang untuk merancang sebuah program pembelajaran yang tidak hanya menjawab kebutuhan siswa, tetapi juga memanfaatkan teknologi dengan cara yang cerdas dan terukur. Hal ini menuntut saya untuk memilih model dan media pembelajaran yang tepat, sekaligus memperkaya diri dengan pengetahuan baru tentang robotika dan coding. Melewati tempat-tempat yang ramai, itu mobilnya bisa berjalan sendiri. Jadi kalau di depannya ada motor atau mobil lain, bisa menghindari. Ya, keren nggak? Keren. Nah, yang akan kita buat mirip-mirip seperti itu. Tapi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, saya melakukan serangkaian langkah yang terstruktur dan terencana. Saya memulai dengan melakukan studi literatur, kemudian merancang silabus mini yang mengintegrasikan semua elemen ini ke dalam proyek car line following. Siswa kemudian dibagi menjadi kelompok kecil dan diberi kesempatan untuk secara mandiri merakit robot sesuai panduannya. Mari kita mulai dari awal. Arduino yang akan kita gunakan ini akan bertugas menjadi otak dari mobil kita. Programnya sudah saya unggah. Jadi, tugas anak-anak adalah merakit komponen dengan benar, agar coding yang sudah ada bisa berjalan sempurna. Inilah saatnya kita melatih diri menjadi seorang insinyur. Langkah yang pertama, menghubungkan mata dan otot. Kita pasang sensor yang akan menjadi mata pada mobil dan motor yang akan menjadi otot di Arduino ini. Setiap sambungan kabel melatih ketelitian, mindful, sekaligus menunjukkan bahwa setiap komponen adalah bagian penting dari sebuah sistem yang kompleks. Langkah yang kedua, uji koneksi. Setelah semua terpasang, kita pastikan semua kabel terhubung dengan erat. Ini adalah momen meaningful, karena
Anak-anak memahami bahwa setiap bagian kecil memiliki peran yang besar dalam keberhasilan proyek. Namun, pembelajaran yang sesungguhnya dimulai saat robot itu gagal. Disinilah peran saya sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Saya memancing mereka untuk berdiskusi, menganalisis, dan mencari solusi. Strategi ini sangat efektif dalam melatih keterampilan pemecahan masalah mereka secara otentik. Proyek robotik ini hanyalah salah satu bagian dari semangat besar yang kami bangun di sekolah. Ini terintegrasi dengan beragam kegiatan kreatif yang bertujuan mengembangkan bakat dan minat mereka melalui kegiatan seperti seni, public speaking, hingga kebudayaan lingkungan. Dari keseluruhan proses yang terjadi, hasilnya sungguh luar biasa. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terhadap konsep coding dan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Siswa yang awalnya pasif kini menjadi lebih aktif, berani bertanya dan berkolaborasi dengan temannya. Antusiasme mereka saat robotnya berhasil adalah bukti nyata bahwa pembelajaran yang menyenangkan dapat memberikan dampak positif yang luar biasa. Saya belajar bahwa media teknologi canggih tidak akan menjadi kunci utama. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai guru mampu mengubah media sederhana menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Saya yakin praktik baik ini hanyalah awal dari petualangan tak terbatas di dunia pendidikan. Kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari proses belajar. Dan tugas kita adalah kita telah melihat bagaimana sebuah proyek sederhana dapat menjadi wadah untuk menciptakan pengalaman belajar yang luar biasa. Melalui STEM, kita tidak hanya menyiapkan anak-anak untuk tantangan masa depan, tetapi juga membentuk mereka menjadi pemikir, pemecah masalah, dan pencipta. Semoga tayangan ini memberikan inspirasi bagi para pendidik di seluruh Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf.